kurikulum Gusti Allah yang tidak pernah berubah seperti kurikulum nasional kita hari ini. Kepercayaan umat muslim meyakini bahwa kurikulum Gusti Allah yang pertama itu mengajarkan tentang literasi, Iqra. Disitulah sebetulnya genealogi kecerdasan itu harus dibangun dengan kita mampu membaca setiap situasi, setiap gejala, setiap fenomena. Dan Kelom Gelis bagian dari gejala, peristiwa, dan fenomena tentang Ketasikmalayaan. Nah, apakah literasi itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita sehari-hari, khususnya di kota Tasikmalaya? Saya kira mungkin sekedar nama itu sudah menjadi buah bibir yang manis, tetapi secara esensi masih perlu kita perdebatkan. Dan ini penting sebagai pertumbuhan wacana kita hari ini. Nah, paradoksnya, literasi KRI kita ini tumbuh hanya di ruang-ruang formal. Dan dari kafe ke kafe, bukan semuanya ya, dari kafe ke kafe, lebih banyak kemudian itu memamerkan tas apa yang terbaru hari ini, kemudian takarir apa atau caption apa yang cocok untuk makanan yang baru hari ini, meski itu masih asing di lidah orang-orang desa, tapi ketika ditampilan seolah-olah itu makanan sehari-hari. Meskipun misalnya dompetnya kropos. Yang penting gaya lebih dulu. Esensi nomor 50. Itu wujud-wujud hukum yang disebut dengan sindrom narsisus. Yang penting aksi saja dulu. Isi itu belakangan. Yang penting tagog aja dulu. Gogok mah belakangan, kan begitu tuh. Padahal riwayat intelektual itu tentang literasi sudah dibangun bukan hanya di lembaga-lembaga pendidikan atau institusi-institusi pendidikan, tapi sampai kepada kafe ke kafe. Bayangkan menjamurnya kafe-kafe di Tasikmalaya hari ini. Kalau kita perbincangkan tentang bagaimana Kelom Tasikmalaya kok melorot ya sejak tahun 70-an 90-an. Lalu ada fungsi apa Kelom supaya bisa menggema kembali? Apakah Kelom hari ini harus dikawinkan dengan sebagai alas yang bisa difungsikan dalam setiap waktu, bukan hanya ke kondangan? Atau Kelom juga bisa ditampilkan sebagai produk kolaborasi dengan kesenian? Seperti di Latin misalnya ada tari sepatu itu yang cuma ketuk-ketuk itu sepatu. Kenapa kita tidak coba mengolaborasikan itu dengan Kelom? Jadi kesenian sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya untuk mengenalkan Kelom ke wilayah yang lain. Mungkinkah kesenian seperti itu? Sangat mungkin. Kita tengok contoh Belitung misalnya. Belitung dulu itu dikenal sebagai kota penghasil timah. Tetapi timah itu kan waktunya sesaat, tidak akan selalu dikandung oleh bumi selagi kandungannya habis. Yang tersisa adalah galian-galiannya yang tak bertuan. Lalu sastra masuk di situ. Kita berterima kasih kepada Andrea Hirata lewat Laskar Pelangi. Akhirnya identitas Belitung hari ini berubah menjadi kota bumi Laskar Pelangi. Nah, Kelom bukan tidak mungkin melakukan itu. Kelom bisa melakukan pemberontakan terhadap pasar hari ini. Kalau kita mencintai Tasikmalaya. Jadi berkaca tentang bagaimana mengangkat identitas Tasikmalaya bukan melalui berjamurnya hotel-hotel bintang 3, bukan berjamurnya pasar-pasar swalayan yang kemudian menenggelamkan konsumsi pasar induk, bukan bangga menjamurnya pasar-pasar retail kemudian menghilangkan nafas dan denyut ekonomi warung-warung lokal, bukan itu. Pembangunan wujud fisik itu gampang, bisa kita lihat, bangun monumen ada bentuknya, tapi spiritnya tidak tumbuh. Nah, literasi itu selain membangun fisik juga membangun spirit. Yang paling penting kan spiritnya dulu. Loh kok bisa? Ya sangat bisa. Lagu kebangsaan negara kita saja bukan bangun tanahnya yang pertama, tapi bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Jiwanya itu ruhnya dulu, baru badannya akan tumbuh. Karena manusia tanpa memiliki akar sejarah dalam teori Arthur Marwitz, dia akan disebutkan sebagai makhluk yang ngambang. Bayangkan kalau kita hidup di kota Tasikmalaya yang tidak punya identitas, bukan hanya kota yang ngambang, tetapi individu kita individu yang ngambang. Ya, Kelom Gelis hanya sekian contoh kecil dari varian-varian local wisdom yang kita punya. Apakah Kelom Gelis hari ini masih bisa berjaya? Sangat bisa.
Apakah Tasikmalaya masih punya relasi terhadap kekhasan kaum gelis? Sangat mungkin. Saya akan memulai misal, apakah betul kaum gelis itu milik Tasikmalaya? Bukan. Saya berani berdebat dengan siapapun soal ini. Tetapi kalau kaum gelis merupakan akulturasi dari kebudayaan-kebudayaan luar, baru tepat itu. Misal ada dulu tradisi atau cerita tentang Muju. Muju itu bakyak merah. Itu terjadi di Cina abad ketiga sebelum Masehi. Semua genealoginya berangkat dari perempuan. Apa kaitannya kemudian bakyak merah dengan klompen atau klom gelis Tasikmalaya? Saya akan terangkan untuk rekan-rekan semua bahwa ada pemberontakan sejak awal. Muju itu, bakyak merah, dulu merah warnanya yang karena di Cina itu warna hoki itu kan merah kuning. Muju itu dipakai oleh seorang ratu bernama Wang Zhengjun. Dia hidup di dinasti Han. Tetapi suatu kala ada pertengkaran, seorang ratu Wang Zhengjun itu menasehati anaknya bernama Kaisar Cheng, dan Kaisar Cheng tidak pernah nurut pada ibunya. Maka protes yang terjadi adalah Wang Zhengjun melepaskan muju merahnya atau bakyak merahnya dan dia keluar dari istana. Dilepaskannya muju itu, dilepaskannya bakyak oleh ratu ini pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Bakyak merah menjadi simbol pemberontakan pertama seorang ratu yang keluar dari istana karena anaknya tidak nurut terhadap nasihat orang tuanya. Jadi Cina tidak bisa kita lepaskan dengan tradisi kaum gelis hari ini. Nah, kalau bakyak merah itu berarti menggunakan strata sosial yang sangat tinggi. Apapun yang dipakai oleh ratu pasti itu akan menandakan kelas yang tertinggi. Masyarakat tidak mungkin menggunakan bakyak itu. Tetapi dengan lepasnya bakyak dari kaki Wang Zhengjun, kemudian cerita itu menyebar ke berbagai pelosok negeri, termasuk ke Indonesia pada abad ke-8. Cerita itu berkembang. Dan kekhasan strata itu tidak hilang sampai pada zaman Belanda. Amoy-amoy Cina dan noni-noni Belanda itu paling doyan memakai klom atau klompen sebagai wujud membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Makanya klom tidak bisa dipakai dalam momen-momen sederhana pada masanya, pasti akan dipakai pada momen-momen bergengsi, momen-momen pesta dan sebagainya. Dan corak yang membuat khas Cina itu pasti liong atau naga, diambil dari ornamen kelenteng, pasti begitu. Nah, oleh orang Tasikmalaya dimodif, bukan hanya liong yang kemudian menjadi motif kebanggaan Tasikmalaya, tapi pada bunga seperti yang terjadi pada payung gelis. Nah, konon kalau tadi saya menyarankan pada bagaimana kafe itu tempat pertumbuhan wacana intelektual, Tasikmalaya pada tahun 40-an itu juga sudah masuk wacana intelektualnya, yakni disebut dengan kecerdasan organik seorang pemuda Gobras bernama Pohar atau yang dikenal dengan Ohir dalam beberapa riwayat. Bertemu dengan Ujer, bertemu dengan Uceng, ada 4 orang lah. Karena dia bekerja di Bandung di toko bernama Tio Keng Siang. Tio Keng Siang pasti keturunan. Dan dia membuka toko klom di Bandung. Disitulah bermulanya pengakuan antara klom gelis itu sebetulnya produk Bandung bukan Tasikmalaya. Tapi itu saya berani masih memperdebatkan bahwa itu tetap kita miliki Tasikmalaya. Apa dasarnya? Karena Tio Keng Siang itu juga warga keturunan Tasikmalaya yang kemudian membuka usaha di Bandung. Kemudian mengambil pekerja-pekerja dari Gobras yang mumpuni, yang bagus, yang rapi, yaitu 4 orang tadi. Jadi saya membayangkan 4 orang tadi, Pohir, Ujer, dan yang lainnya semacam para mahasiswa yang pada awal abad 16 itu berdiskusi di kafe ke kafe itu. Dan mereka cukup membawa mentahan klom.
ke Bandung, lalu diproduksi dan bergema tuh kolom gelis sampai kepada mancanegara. Sampai kolom gelis tidak lagi dipakai sebagai wujud strata, tetapi kolom gelis dijamin sebagai local wisdom Tasikmalaya. Tetapi ketasikmalayaan pada kolom gelis apakah sudah terbaca hari ini? Mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu masih memungkinkan, tetapi hari ini seolah-olah lenyap dengan produk-produk instan yang datang dari luar. Misalnya lebih cepat menggunakan sandal karet saja, lebih simpel daripada menggunakan kelom. Nah, yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana membuat kelom itu menjadi simpel, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu hanya hadir pada ide-ide kreatif anak-anak muda hari ini. Jadi dunia ini dalam realitas paradoks adalah dunia kemasan. Dunia kemasan paradoks itu. Apa mungkin? Apa bedanya keripik warung dan keripik yang dijual di supermarket? Toh sama-sama bentuknya, bahan bakunya dari pisang. Dipotong-potong begitu. Yang membedakan kan kemasan. Akhirnya keripik Maici, keripik Maici dia booming, padahal sama saja diambil dari kebun pisang nenek moyang kita. Hanya kemasan yang membuatnya beda. Kelom hari ini kalau ingin eksistensinya tumbuh, maka hidupkan dalam literasi. Nah, literasi ini untuk memantik sumbu kreativitas, bukan hanya sekedar membaca. Membaca itu adalah literasi paling dasar. Literasi paling tinggi hari ini ketika dikawinkan teknologi, ada kerja kolaboratif, di mana para pengrajin terus menghidupi keluarganya dengan membuat kelom, dan anak muda hadir sebagai pion baru untuk memasyarakatnya lewat media sosial yang kita punya, perang gawai yang kita punya. Itu yang memungkinkan hari ini.